Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya mau ke Dokter Luciani lagi. Dokter, ini tadi saya juga agak kurang begitu spesifik mengenai sadar kardioid dan juga serangan jantung ya. Apa perbedaan yang paling signifikan antara kedua ini? Ya, jadi mungkin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, serangan jantung itu karena adanya terhentinya aliran di pembuluh darah. Ya kan pembuluh jantung itu ada pembuluh darahnya yang ngasih makan ya, memperdarahi, ngasih nutrisi, ngasih oksigen dan sebagainya, itu pembuluh darah koroner. Nah, yang disebut dengan penyakit jantung koroner itu ada sumbatan di dalamnya. Nah, kalau akut itu karena sumbatan itu tiba-tiba pecah, pluk, nutup gitu. Jadi aliran pembuluh darah jantung ke jantungnya juga berkurang. Itu disebut dengan serangan jantung. Tapi yang disebut dengan henti jantung atau sudden cardiac death itu jantung udah nggak punya kemampuan atau tidak bisa lagi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, berhenti jantungnya. Ada penyebab, Dok? Penyebabnya adalah 70-80% karena penyakit jantung koroner. Tapi sisanya yang lain, kelainan irama jantung, kelainan katup, kelainan kardiomiopati, dan lain-lain gitu. Jadi sudden cardiac itu di ujung gitu. Serangan jantung itu nggak semua orang serangan jantung meninggal kan. Ada penyebab ya pasti ya. Iya, serangan jantung itu kan bisa ditangani gitu. Jadi orang yang serangan jantung, ya kita semua memang berpotensi gitu kan. Once kita kena serangan jantung, ya sudah kita treatment, dan yang selanjutnya kita lakukan adalah pencegahan sekunder, jangan sampai terjadi lagi gitu. Seberapa potensi terkena serangan jantung dari jenis kelamin pria dan juga wanita? Oh ya, laki-laki lebih beresiko dibandingkan perempuan. Karena perokok tadi, Dok? Ada berbagai macam hal, beberapa penyebab, terutama memang faktor risiko gaya hidup yang itu. Tetapi secara epidemiologi, memang laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada perempuan. Tapi banyak faktor risiko yang lain. Selain faktor risiko keluarga, laki-laki lebih beresiko dibandingkan perempuan. Kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Itu bahkan penyakit-penyakit yang di luar jantung. Jadi penyakit-penyakit di luar jantung itu misalnya rematik, kemudian pasien-pasien autoimun gitu, itu kan ada ada proses namanya inflamasi di pembuluh darahnya, itu mungkin bisa menjadi penyakit jantung koroner suatu hari gitu. Baik Dok, ini kan masih diduga ya Dok ya terkait dengan aktor kemarin Ashraf meninggal dunia begitu ya. Kalau kita lihat secara dari gaya hidup, olahraga, kemudian makanan juga baik begitu, tapi dengan kondisi seperti ini yang memang diduga katanya ini masih didugaan dan katanya juga masih terkena serangan jantung tuh, apa dari kacamata dokter yang dokter lihat? Ya mungkin pertama untuk kasus itu mungkin saya nggak bisa memberikan komen khusus ya, karena itu kan ada kita ganti banyak orang yang masih berolahraga tapi masih terkena juga serangan jantung. Prinsipnya adalah kita semua tetap berpotensi. Kita olahraga dan sebagainya juga tetap ada, karena kan kita makin tua nih. Ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah, yaitu umur. Iya, usia. Ya, jadi suatu saat mungkin kita menderita penyakit jantung koroner hanya karena umur, masih mungkin. Ya, nah itu yang satu yang harus dipegang. Jadi potensi kalau kita menua terkena jantung koroner berapa persen, Dok? Kalau disebut berapa persen, kalau misalnya kita lihat kenaikan ya bisa sampai ya 60%. Termasuk gitu. Saya dan dokter? Iya dong. Oh gitu. Pastinya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara di usia muda, kita harus berpikir yang lain juga gitu. Jadi jangan hanya kita berpikir karena penyakit jantung koroner, serangan jantung. Kita nggak pernah tahu sebelumnya memang ada riwayat kah, ada kelainan apapun yang pernah dialami. Bahkan mungkin ada hal-hal di luar jantung yang bisa menyebabkan jantungnya bermasalah gitu. Itu yang mesti kita lebih wise ya. Baik, jantung memang penyumbang terbesar begitu ya bagi meninggalnya seseorang di dunia, bahkan di Indonesia. Untuk itu kita memang harus menjaga kesehatan, konsumsi pola makan juga harus kita jaga agar kita bisa menjaga kehidupan ataupun beraktivitas sehari-hari dengan sangat bermanfaat yang pastinya begitu ya. Terima kasih Dokter Luciani, spesialis jantung. Terima kasih Dok sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Dan pemirsa, kami nanti juga akan melanjutkan informasi yang lainnya, itu salah satunya ini korban meninggal dunia akibat virus corona ini mencapai 2.000 jiwa di seluruh dunia. Informasi yang akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.